Oke. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini di mata kuliah Psikologi Agama, materi atau topik tentang objek studi agama dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, ini dia yang akan kita jelaskan. Merangkum semua yang sudah teman-teman juga ringkas. Nah, ini dia. Oke. Siapa tadi yang jawab ini? So, teman-teman semua, ini dia. Objek psikologi agama itu adalah ini. Ya. Manusia beragama. Nah, ini dia. Objeknya ini. Manusia beragama ini. Nah, ini dia. Manusia beragama ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Karena itu, objek kajiannya tidak membahas seperti dibilang tadi, tidak membahas tentang kepercayaan kepada Tuhan, apa itu Tuhan, apa itu sholat, tetapi bagaimana manusia sholat, ya, bagaimana manusia bertuhan, bagaimana manusia, berarti kan agama apapun toh, bagaimana manusia mengekspresikan dirinya ketika beragama, ketika berhadapan dengan Tuhannya. Sholat kan. Objek materialnya ini. Sedangkan objek formalnya, ini dia, objek formalnya adalah ini. Sedangkan objek formalnya ini dia adalah pengalaman beragama. Objek formalnya pengalaman beragama. Bagaimana agama yang dipeluk oleh manusia beragama ini diekspresikan, dijalankan dalam pengalaman beragama manusia beragama tadi. Di sinilah letak psikologinya. Di sinilah letak ilmu psikologi agamanya. Pengalaman itu kan melibatkan apa, teman-teman? Kalau kata Zakiah Darajat sewaktu meringkas objek studi itu. Kalau pengalaman itu melibatkan apa? Guys, itu bahasa Indonesia loh. Ya, yang pasti psikologi agama, karena ini psikologi, cabang dari psikologi agama itu ilmiah empirik kan teman-teman. Dia cabang psikologi, dia bukan teologi. Di apa yang bisa diamati, itu yang diteliti. Bisakah Tuhan diamati? Tidak kan? Bisakah surga diamati? Observasi? Wah, saya mau observasi ke neraka. Enggak bisa. Ya toh? Yang bisa diobservasi adalah orang yang percaya akan adanya surga. Orang yang percaya akan adanya neraka. Orang yang percaya adanya kehidupan kubur. Orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Nah, orang yang percaya ke surga, adanya surga, dia akan berusaha menyelaraskan diri untuk memenuhi syarat-syarat masuk surga. Hidup menyelaraskan diri itu pengalaman ini, kawan-kawan. Ya. Hidup menjauhi hal-hal yang bisa menyebabkan masuk neraka. Nah, ini pengalaman ini. Bukan nerakanya yang dikaji, tapi pengaruhnya kan. Pengaruh kepercayaan adanya neraka, adanya surga, adanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu ya, Devia, tinggal Anda yang menyimak saya. Di saya menyapa Anda saja. Itu dia, jelas ya. Jadi kalau saya meneliti gaya fashion jilbabnya Devia, mana objek material, objek formalnya? Habib?
Kalau saya meneliti gaya fashion jilbabnya Devi ya, objek materialnya apa? Objek formalnya apa? Objek materialnya Devi ya kan? Objek formalnya fashion jilbab. Objek materialnya Devi ya. Objek formalnya mungkin gaya alisnya. Nah, itu dia. Oke, jadi sangat mungkin teman-teman meneliti satu objek material dengan yang lain nanti nulis skripsi, tapi objek formalnya berbeda kan? Sama-sama meneliti. Nah, itu dia. Nah, itu objek psikologi agama secara umum. Sekarang, bagaimana menurut Zakia Darajat? Ini yang Anda temukan, Devia? Apa yang lain? Sama? Ya, Pak, sama. Sama ya? Syukurlah. Oke. Menurut Zakia Darajat, objek kajian psikologi agama itu kesadaran dan pengalaman beragama. Apa bedanya kesadaran dengan pengalaman beragama? Devia, sewaktu meringkas. Itu berbeda. Iya, Pak. Kalau Apa? kesadaran agama itu bagian yang terasa dalam pikiran dan dapat diuji melalui introspeksi atau hal yang disebut aspek mental atau aktivitas Nah, agama. itu baca. Kalau disimpulkan, apa kesadaran beragama itu? Kalau kesadaran agama itu lebih ke aktivitas sikap mental dan aktivitas agama. Terus kalau misalnya pengalaman ke agama itu Apa? Ya, Rafif, apa bedanya kesadaran dan pengalaman beragama menurut Zakia Darajat? Dia psikolog awal yo, teman-teman. Dia psikolog muslim, psikolog agama pertama yang membawa kajian psikologi agama ke Indonesia. Dia lulusan University of Ain Shams. Apa bedanya? Jadi dia guru psikologi agama awal, kayak Mukti Ali lah kalau dalam ilmu perbandingan agama. Rafif, apa bedanya kesadaran dan pengalaman beragama? Masih mute suara Mufid, kebiasaan. Buka dulu. Perbedaan kesadaran beragama sama pengalaman beragama itu, iya benar ya? Apa? Kesadaran beragama itu kayak, bentar, apa ya? Menurut Zakia Darajat, yang Anda baca, Ya. jangan menurut saya. Ini kan objek kajian menurut Zakia Darajat. Oke, gini, di teks itu, dan itu menjadi, ya memang itu yang menjadi objek kajian psikologi agama. Kesadaran beragama itu beragama dengan melibatkan pikiran, ilmu, pengetahuan. Ya. Apa contohnya? Kita orang dewasa pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dengan ilmu kan? Apa ilmunya? Dapat pahala minimal 27 kali lipat. Betul, Rafif? Sholat itu berjamaah itu pahalanya lebih banyak. Kemudian kalau ke masjid satu langkah itu nambah pahala. Beda dengan anak saya, Devia, Rafif. Anak saya ke masjid terus. Adan itu duluan pergi ke masjid. Lebih cepat dari bapaknya. Tapi apakah dia ke masjid itu untuk sholat, Devia, Rafif? Anak saya yang 7 tahun itu, coba suaranya dibuka. Mungkin main, kalau enggak ikut-ikutan. Main. Jadi dia ke masjid duluan, naik sepeda, itu tidak jawab adan, tapi mutar-mutar masjid sama teman-temannya pakai sepeda. Berisik, di situ ada pasir, sisa bangunan, perosotan, kotor celana. Nah, dia ke sana, ke masjid itu. Masa? Coba bayangkan. Dia berangkat duluan. Tapi setiap sholat jamaah anak saya itu pasti masbuk. Kadang masbuk 4 itu, kadang masbuk 3, masbuk 2. Padahal berangkat duluan. Jadi memang bukan kesadaran beragama kan ke masjidnya, karena bermain.
bukan untuk sholat. Sholat itu bukan menghadap Tuhan, menyerahkan diri. Ya sholat itu berdiri aja. Kakinya kadang nendang temannya sampingnya, wah terserah gojek-gojekan. Nah, itu bukan kesadaran beragama. Itu Dev ya sama Rafif, tidak bisa dijadikan penelitian psikologi agama. Itu hanya bisa dijadikan psikologi perkembangan anak masa bermain. Lokasinya di mana? Di masjid. Tetapi orang yang tahu bahwa yoga itu bisa mengantarkan pencerahan, sholat, zikir bisa mengantarkan pada ada ilmunya, tahu ilmunya. Nah, bu anak saya itu habis sholat kok wudhu, coba Devia Rafif. Bukan sebelum sholat, jadi wudhunya itu setelah sholat. Karena nggak pakai ilmu kan, dia bukan kesadaran beragama. Tetapi yang itu tidak jadi penelitian psikologi agama. Yang jadi penelitian psikologi agama itu orang yang melakukan sholat, puasa, yoga karena ilmunya, ada tujuannya, ada orientasinya, itu kajian psikologi agama. Kalau pengalaman beragama kayak mana? Kalau tadi melibatkan ini ya kognisi, pengetahuan. Kalau pengalaman beragama kata Zakia Darajat itu adalah yang orang beragama yang melibatkan rasa, emosi. Oke? Iya toh? Aku nggak mau lagi lah, udah pengalaman, nggak mau lagi nyoba itu. Itu kan pengalaman rasa toh? Atau aku punya pengalaman bagus dengan guru itu, ya Allah, menyenangkan sekali misalnya. Itu kan karena emosi toh, rasa toh yang dominan. Pengalaman orang yang misalnya hanyut dalam zikir, sholawatan, yoga, peribadatan, kebaktian, itu yang bisa dijadikan kajian psikologi. Yang main-main itu nggak bisa. Kalian mungkin lihat orang kok beragama main-main, itu nggak bisa dijadikan riset psikologi. Karena bukan pengalaman beragama. Yang kedua kata beliau proses beragama. Nah, ya, ini mari kita jadikan pengalaman kita juga ya teman-teman untuk melihat segala sesuatu itu dalam kacamata proses ini. Dalam kacamata proses ini. Kalau tidak fatal. Kalau kita melihat semua orang karena perspektif final itu bahaya. Misalnya saya lihat Devia nih, kok jilbabnya gitu, itu nggak syar'i ya, itu kacamata final kan. Tapi kalau kita melihat orang dengan kacamata proses beragama, dia lagi berproses, berkembang, itu positif apa negatif kalau yang proses? Positif kan? Dia lagi berproses untuk menuju lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi melihat orang itu proses, termasuk melihat diri sendiri loh teman-teman. Pastikan melihat diri sendiri sebagai dengan kacamata proses ini. Saya lagi berproses untuk menjadi calon istri yang baik. Saya lagi berproses untuk menjadi calon suami yang baik. Bukan, saya bukan tipe calon istri ideal ya. Nah, itu kacamata final untuk diri sendiri aja tidak menguntungkan, apalagi untuk orang lain kan. Pasti kalau tidak kacamata proses itu pasti bid'ah, syirik, dikit-dikit menyalahkan orang. Tapi kalau kacamata proses pasti positif. Yang dilihat adalah perkembangan. Nah, kemudian ini seperti yang Anda katakan tadi, objeknya adalah pengaruh agama terhadap perilaku. Nah, ini dia. Ciri psikologinya di sini teman-teman, di perilaku ini. Ya. Perilaku itu nampak apa tidak? Nampak toh? Nampak. Kalau sikap tidak nampak. Ya, terima kasih Rijal kemudian. Nampak. Nah, yang keren ini psikologi ilmiah empirik, yang diteliti itu yang nampak. Walaupun ada nanti kajian sikap, orientasi sikap dan perilaku beragama. Yang nampak ini. Jadi, karena di
Sekali lagi ini psikologi, agama adalah psikologi dan pendekatannya atau karakternya ilmiah empirik. Itu menurut Zaki Adarajat, dan beliau adalah guru besar psikologi agama, kemudian orang pertama yang mengenalkan ilmu ini ke dunia kita. Oke, kalau sekolah-sekolah teologi Kristen udah dari dulu kan ada psikologi pastoral, ada psikologi konseling, ada psikologi calon-calon pendeta, pastor itu belajar psikologi agama. Oke, itu menurut Zaki Adarajat. Bagaimana menurut Niko Syukurdister? Nah, ini salah satu tokoh. Saya bawa bukunya, teman-teman. Baru beli online, mahal sekali 90.000. Oh enggak, ke bawah, yang ke bawah yang lain. Iya, Niko Syukurdister ini dia seorang teolog dan psikolog juga, beragama Kristen ya. Sama objek kajian kita nanti kalau Anda menulis skripsi tentang psikologi agama adalah ini dia sama ya, manusia yang beragama. Berarti ini psikologi teistik kan, manusia beragama. Kemudian manusia yang mengarahkan diri pada Tuhan. Manusia yang mengarahkan diri pada Tuhan itu ketika apa, teman-teman? Nanang? Beribadah, Pak. Manusia yang mengarahkan diri kepada Tuhan dan itu menjadi objek kajian psikologi agama itu biasanya ketika apa? Ketika melakukan apa? Beribadah, Pak. Ya, beribadatan, kebaktian, pemujaan kan? Nah, itu bisa dijadikan kajian psikologi agama. Oke, nanti ada teori tentang konversi agama kan? Kalau yang lain boleh diteliti, boleh, tapi mungkin menggunakan pendekatan keilmuan yang lain. Oke, kemudian apa juga? Nah, relasi intensional manusia dengan Tuhan, kata Nicholas. Oke, itu bisa dijadikan objek psikologi agama. Wah, saya dapat uang terus loh teman-teman tiap tahun meneliti psikologi agama ini. Tahun ini saya di Ambon, baru pulang kemarin 4 September itu meneliti kematangan beragama para pelaku resolusi konflik. Iya, uang sakunya saja saya dapat, ini bisik-bisik, dapat 15 jeti uang sakunya. Iya, karena ini ada wilayah yang orang tidak banyak lirik, apalagi orang psikologi umum. Agama itu bagi mereka ya urusan private seseorang dengan Tuhan yang tidak mungkin diteliti karena mereka melihat agama secara normatif itu bukan dalam wilayah praktis historis. Oke. Nah, relasi intensional itu relasi yang, maaf kalau bahasanya agak vulgar ya, relasi yang intim antara manusia dengan Tuhan. Jadi yang melakukan zikir semalam sekian ribu, kemudian yang yoga seminggu 3 kali, yang intens itu yang berulang-ulang, sholat 5 kali sehari, orang yang atau jamaah yang tahajud tiap malam, itu relasi intensional. Bisa diteliti. Nah, kalian kalau ada nanti ya dalam mini riset kalau ada yang seperti ini, itu bisa dijadikan kajian psikologi agama, teman-teman semua. Relasi intensional, relasi yang intens, yang penuh, yang melibatkan, intens itu kan melibatkan kognisi, emosi, spiritualitas. Bukan yang satu kali itu. Misalnya Devia nulis skripsi tentang pengalaman yoga Rafib. Ketika ditanya Rafib, berapa kali kamu yoga dalam seminggu? Oh, saya hanya baru 1 kali seumur hidup. Nggak bisa. Nggak bisa itu diteliti. Nggak bisa. Tapi misalnya Rafib itu mendapat ketenangan hidup, well-being dengan yoga atau dengan zikir ya, misalnya dengan zikir dan melakukannya setiap malam, nah itu bisa dijadikan objek kajian psikologi. Atau mungkin ada jamaah di mahasiswa, jamaah sekian puluh orang yang secara rutin melakukan zikir malam dari jam 10 sampai jam 3 pagi.
intens. Nah, itu pengalamannya bisa dijadikan objek kajian. Bukan sekali, 2 kali, tapi yang intens. Nah, nanti kalau ada pertanyaan di akhir, supaya ini kita rekod dulu. Apakah begitu resume kalian? Oke. Ya, Berarti, Pak. gimana sih? Mirip? Regar? Hampir menyerupai, Pak. Kau mana Regar? Sudah kau kumpulkan belum? Udah, Pak. Di WAG ya? Udah, Pak. Oke. Horas. Horas, Pak. Baik. Itu dia menurut yang Indonesia nih. Ini psikolog barat nih, Amerika. Jadi risetnya di Amerika. Nah, menurut Robert Krebs, ada bukunya, saya punya. Dulu waktu siapa yang ngajar bahasa Inggris? Saya dulu Pak Rifai Abduh, itu pakai buku ini bahasa Inggris ini, Robert Krebs. Apa objek kajian psikologi agama menurut Krebs? Adalah masalah agama fenomenologis. Apa fenomenologis itu, teman-teman? Masalah agama fenomenologis itu gimana, Pak? Halo? Mungkin kayak fenomena-fenomena Iya, yang berkaitan dengan keagamaan, Pak. iya, masalah agama kok bener, Rizal. Tapi yang fenomenologis, kan ada fenomena, ada noumena, toh. Kalau fenomena itu apa? Sesuatu yang terjadi, Pak. Yang nampak. Sesuatu yang terjadi. Yang nampak. Yang kelihatan, yang empirik. Yang empirik apa? Ya perilaku beragama, toh. Sholat, ritual. Ya toh? Fenomenanya saya membagikan bunga di jalan misalnya. Fenomenanya saya membagikan bunga. Nomenanya apa, teman-teman? Yang tidak terlihatnya apa? Simbol apa dia membagikan bunga di jalan? Simbol misalnya simbol persaudaraan kan? Simbol perdamaian kan? Kalau orang Kristen misalnya menginikan merpati putih, itu kan simbol perdamaian toh? Fenomenanya, perilakunya adalah menerbangkan merpati putih. Nomenanya yang tersembunyi adalah nilai peace kan? Fenomenanya sholat. Yang kita teliti kan sholatnya ini. Majelis zikir atau zikir. Fenomenanya kan mereka berzikir. Nomenanya apa di balik fenomena, teman-teman? Misalnya menyatunya para jamaah dengan Tuhan ya, kalau bahasa sufi ya. Ittihad, tahalul ya. Kalau bahasa syariat kan penyerahan diri kepada Tuhan toh. Nah, yang kita teliti itu bukan nomenanya, bukan penyerahan dirinya, tapi sholatnya itu, yang nampaknya itu. Yang nomenanya di mana didapatkan? Ya dengan metodologinya toh, dengan wawancaranya toh. Mengapa Anda sholat? Mengapa Anda zikir 1000 kali semalam? Apa yang Anda rasakan setelah itu? Ngaruh kemana? Itu dia. Melalui fenomena ini toh, yang nampak-nampak ini. Oke, jadi tidak meneliti kehidupan alam kubur. Tidak, itu bukan masalah fenomenologis. Itu masalah teologis. Itu didapatkan dari keterangan-keterangan kitab suci. Oke. Apa dia? Ini. Apa yang disebut orang sebagai agama mereka. Jadi penelitian psikologis itu tidak berangkat dengan a priori gitu. Anda itu beragama salah. Bukan gitu kalau Islam, bukan gitu kalau Kristen, bukan begitu kalau Buddha, bukan begitu kalau itu bukan penelitian psikologi agama, itu penelitian teologi. Tapi apa yang manusia beragama tadi, orang kan ini subjek penelitiannya, apa yang mereka katakan ini agama kami, yaitu yang diteliti. Ada watetulu toh, ada yang
sholatnya hanya 3 kali. Itu yang diteliti, bukan kita katakan oh Anda keliru 3 kali, harusnya 5 kali. Nah, itu penelitian teologi. Itu kerjaannya penyuluh agama, bukan peneliti. Tapi kita mencari fenomenanya itu ya, meneliti fenomenanya untuk mencari nomenanya. Kemudian yang kedua, apa fungsi agama sebagai agama bagi manusia? Nah, fungsinya ini. Oke. Apa toh fungsi sholat bagi yang menjalankannya? Kembali ke sini toh, bagi manusia toh. Kemudian peranan agama bagi pribadi manusia. Nah, yang diteliti juga ada kematangan beragama nanti. Apa nilai manfaat puasa Daud bagi perkembangan kepribadian seseorang? Pengaruhnya apa? Nah, itu bisa kita jadi kajian psikologi agama. Dengan demikian, pusat perhatian psikologi agama menurut Robert Wellcraft adalah di Amerika ya ini bentuk-bentuk institusional agama ya. Yang nampak kan ini, nah ini dia institusional itu kan yang nampak nih, yang ini yang fenomenologis ini nih. Nah ini dia, yang nampak ini institusional dalam bentuk institusional, sholat yang terinstitusikan. Sakramen-sakramen, gitu. Samskara kalau dalam agama Hindu kan. Kemudian arti personal terhadap bentuk institusional itu, berarti kembali lagi ya, arti personal pelakunya. Kemudian hubungan agama dengan struktur kepribadian. Nah, pasti karena ini psikologi, hubungannya dengan mentality, personality, dan hubungannya dengan agama. Bagaimana pengaruh agama terhadap kesehatan mental, bagaimana pengaruh agama terhadap kebahagiaan hidup, ketenangan jiwa, bagaimana agama berpengaruh terhadap percepatan penyembuhan bagi penyintas COVID misalnya. Itu ya. Jadi itu dia. Menurut Robert Wellcraft sama kan semua dengan terminologi berbeda. Nah, Anda meneliti yang menemukan yang Clark ini ya, tadi siapa yang bilang Debbie ya? Dalam bahasa Inggris, memang ada di pendahuluan itu Debbie ya. Bahwa mari kita lihat sekali lagi seperti yang saya didikan dari awal. Di sini ada Debbie sama Danang. Malah dimatiin. bahwa orang beragama itu kata Clark, ini riset ya teman-teman, ini hasil riset di Amerika. Penelitian psikologi agama itu adalah ini, fokus kajiannya, religious experience and behavior. Pengalaman dan perilaku beragama, sama ya, empirik lagi. Nah, pengalaman dan perilaku beragama itu, mari kita lihat, termasuk meringkas ini, tugas-tugas kuliah ini. Dan terutama mari kita lihat keberagaman kita. Ada tipe yang pertama, ada apa? Pengalaman dan perilaku beragama itu terbagi dua. Yang pertama, ini dia, an acute fever. Apa fever itu, teman-teman? Siapa yang tahu maknanya? Perilaku. Fever kok. Demam. Gimana kalau orang demam? Menggigil toh. Menggigil, berselimut gitu. Nah, pengalaman dan pengalaman dan perilaku beragama itu ada dua ini, an acute fever sama dull habit. Acute fever itu orang beragama dengan penuh intens tadi itu. Karena butuh sadar. Sedangkan yang kedua dull habit adalah orang yang beragama dengan perasaan membosankan, dengan perasaan terbebani. Oke, so di mana penelitian psikologi agama itu di sini, bukan di sini.
Oke, meneliti orang-orang yang beragama seperti orang Demam, yang asik masuk gitu, yang khusyuk, yang intens. Orang yang beragama dengan penuh kesadaran, kebutuhan. Nah, ini mari kita lihat keberagaman kita itu an acute fever apa dull habit nih. Kalau masih dull habit, mari kita tingkatkan levelnya ke an acute fever ini. Orang yang beragama dengan penuh kerinduan. Rindu ketemu Tuhan. Pengen selalu ketemu Tuhan. Nah, ini acute fever ya. Dalam psikologi ya. Dalam Kristen sudah dikaji dalam psikologi. Bukan hanya dalam tasawuf ya. Oke. Nah, ada 3 tipe pengalaman beragama dalam penelitian itu. Yang pertama, primarily religious experience. Nah, tadi itu orang, ini primarily, orang yang beragama karena butuh, cinta, perlu. Oke. Ah, ini kapan ya Ramadan datang lagi, sudah kangen gitu. Wah, kapan ini malam jam 2 datang. Jam 2 bangun. Wudu, bukan pipis, bukan nonton bola. Bangun. Wudu, sholat, doa, nulis, belajar. Nah, itu orang beragama dengan ini, primarily religious experience. Ada yang kedua nih, kita di mana nih? Secondary religious experience. Beragama hanya apa di teks itu? Teman-teman? Sekedar apa? Rutinitas. Kalau ini tadi penuh cinta yang primarily butuh, sadar itu. Kalau secondary hanya rutinitas saja. Orang puasa ya ikut puasa. Orang sholat ya ikut sholat. Kalau nggak ada orang sholat ya nggak ikut. Kalau nggak ada orang puasa ya nggak ikut puasa. Ikut-ikutan saja gitu, rutinitas saja. Nah, sedangkan yang parah ini yang ketiga nih. Dalam psikologi udah diteliti loh teman-teman. Bukan hanya di pesantren ini. Verseri. Orang beragama karena dengan penuh beban. Kalau teman-teman misalnya dengar adzan zuhur nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita semua bilang, Alhamdulillah sudah adzan. Ketemu Tuhan nih di masjid. Mau berdoa, saya mau minta. Saya mau menyerahkan diri, saya mau mohon maaf, mohon ampun. Itu primarily religious experience. Kalau yang secondary, ayo kita sholat. Ada orang sholat tuh. Nah, kalau nggak ada nggak ikut. Nah kalau yang ketiga ini, alah, ini wes asar nih. Lagi bae mau sholat duhur, berarti sholat duhurnya terakhir kan? Alah, iki wes asar menaiki masuk tertiary. Ini bukan penelitian psikologi agama nih. Ini bukan yang menjadi penelitian kita, ini dia. Kalau Anda lihat ada jamaah atau ada orang yang beragama seperti ini, bisa menjadi objek kajian psikologi agama. Ini kan sama dengan yang ini toh, yang acute paper toh. Weaver, bukan paper. Nah, ini menurut peneliti Amerika nih, Clark, ada di bukunya. Saya bawa bukunya ya, tebal itu. Nah, slide ke-6 terakhir isu yang kalian saya minta untuk meringkasnya adalah ini. Oke, ini dia. What is religion in psychological thought perspective? Jadi gimana teman-teman agama dalam kajian psikologi? Ini inner experience. Apa inner? Pengalaman batin ya. Seseorang ketika berjumpa dengan Tuhannya kan, yang dibuktikan dalam perilakunya by the effect of this experience on his behavior. Ini dia.
when he actively attempts to harmonize his life with beyond. Nah, itu teman-teman. Jadi agama dalam psikologi itu adalah pengalaman batin seseorang ketika berjumpa dengan Tuhannya, mungkin ketika sholat, ketika zikir, atau dalam kehidupan sehari-hari, yang dibuktikan pengaruhnya dalam perbuatan. Kalau sholat itu menyuruh salam, assalamualaikum, menyuruh damai, behaviornya ya harus damai kan? Kalau puasa itu sebagai pengalaman batin seorang menekankan kemurnian, kesucian perkataan, kesucian lahir batin, ya harus terbukti di behaviornya. Berarti tidak hate speech, tidak ngumpat, tidak fitnah, ini kan. When he actively attempt to harmonize, untuk menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Nah, itu dia. Perlu kita ini introspeksi juga nih, apakah sholat kita misalnya, sholat sebagai inner experience, pengalaman batin kita ketika berjumpa dengan Allah itu ngaruh nggak sih kehidupan kita? Harusnya kan ngaruh tuh teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar kan? Berarti yang lain kan kecil toh. Hanya Allah yang besar. Kita sama ini. Gak ada saya lebih suci dari Devia, nggak ada. Sama kita itu. Yang bedakan takwanya. Dan siapa yang tahu? Allah. Bukan saya, hey, saya lebih takwa daripada kalian mahasiswa-mahasiswa. Bukan. Oke. Nah, itu dia. When he actively attempts to harmonize. Itulah teman-teman objek kajian psikologi agama yang kita bisa jadikan standar pilihan nanti ketika teman-teman menulis skripsi atau menulis mini riset di mata kuliah ini. Oke, terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya dengan senang hati,